Emang udah lama kan komandan bilang emang pingin banget ya, istilahnya gimana ya caranya bisa keluar. Kalau nggak ke PSSI jadi kita mengarah kemana? Ke PSSI-nya Zimbabwe. Wasit-wasit ini harus mengambil apa ya, kepelatihan yang lebih tinggi deh. Pernah nggak sih dapat DM aneh-aneh dari netizen? Pemain ke luar negeri itu nggak semudah yang lu keluarin di Kan Sintayong sama Luis Mia ini kan beda. Nah menurut pandangan komandan nih mana yang lebih work di timnas Indonesia atau Hai guys, welcome back to Orasi Komandan GR. Bukan. Mana programnya? Udah bangkrut. Bangkrut apa bungkus? Bungkus. Padahal itu rekor ya. Rekor ya, belum Rekor ada yang apa? ngalahin kan sampai Belum. sekarang. Nggak tahu deh, belum sih kalau nggak salah. Belum ada. Kita itu live-nya hampir 19.000. 19.000. Terus Belum ada yang unlike-nya bisa berapa? Yang itu loh, video yang siapa? Video si Lutfi Anjay. Lutfi udah nikah loh, nggak ngundang-undang kita, gila ya. Iya. Lutfi Nggak apa-apa deh. gimana nih kita nggak diundang? Asalkan jangan aja nih komandan ntar lagi nikah nggak ngundang, awas Amin. aja. Ngundang lah. Kalau bisa nanti Intan jadi hostnya. Oh, oke. Jadi Jadi MC, MC-nya, iya, sama jadi siapa? MC. Sama Bang Valen. Nggak kebayar. Gak usah bayar Nggak usah lah, bayar. pertemanan aja. Harga teman. Iya, harga teman, harga diri. Dan apa kabar Dan? Alhamdulillah baik Intan. Lagi Intan sibuk apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk nganggur. Ini nganggur yang banyak duitnya begini nih, enak banget. Effortless tapi duitnya banyak banget. Enggak lah. Iya. Banyakan duit Intan lah. Ya, Intan mah nggak kebeli tuh yang itu yang komandan suka jinjing kemana-mana. Apaan jinjing? Itu masa aku harus nyebut sih? Jinjing apaan? LV. Oh. Enggak lah. Merek-merek gitu Intan nggak kebayar kalau nggak dibeliin. Intan sekarang tambah cantik ya Intan ya. Aduh, udah ada yang ngerawat Dan. Udah. masih dijebret biasanya nggak? masih dong. Oh, masih dijebret ya? Depdagri. Oh, Depdagri. Nah, kenapa komandan mau bikin kayak jebret media terus mau ngambil? Ya paling nanti kalau nggak Intan ya salah ya kita. Izin dulu sama bosnya. Sama Bos CEO-nya Valen, ya. CEO Valen. Nah, ini buat kalian, baru mau ngomong jebret tim enggak, Deng? Welcome to Intalk. Ini lama banget pembukaan paling lama. Keren. Pembukaan paling lama ini. Intan udah punya YouTube sendiri. Iya. Hati-hati loh, apa? Siapa? Valentino Simanjuntak. Aduh. Bentar lagi Bang kalah. Kata Bang Fain, sujung kuku gua nggak ada. Dan sekarang ngapain Dan selain nganggur? Sekarang paling Selain nganggur lagi lebih gue nanya. sibuk ke jalan-jalan aja ya. Aduh. Lebih sibuk jalan-jalan, terus balik lagi ngurusin Garuda Revolution yang sempat kemarin hilang, yang akun utama kita hilang, terus udah comeback. Bukan comeback sih, jadi ada akun baru, kita ganti Garuda Revolution lagi namanya, terus sekarang udah 600k-an lagi. Itu udah bukannya account lama? Enggak, itu yang baru. Oh, itu bener-bener hilang yang lama? Yang lama hilang. Oh iya. Iya, Terus hilang. kita follow-followan gak sih? Follow-followan deh. Iya, Follow-followan masih ya? ada, masih ada. Iya, ya? masih ada. Oh, yang lama bener-bener hilang. Yang lama bener-bener hilang. Oh, kan tapi komandan ini kan berarti udah ngundurin diri, resign dari AHPS Pati ya Iya, kemarin ya. benar. Terus Resign. bisa jalan-jalan, sibuk jalan-jalan, duitnya dari mana Dan? Dapat duit dari mana? Sebenarnya di akun-akun begitu, fanbase begitu ada loh income-nya. Oh, dari Dari sponsorship, dari endorsement ya? endorsement juga. Itu lumayan lah, cukup lah untuk nafkain anak Calon orang istri. gitu. Masih cukup lah gitu. Dan lebih santai karena lebih passion ya. Mungkin jadi di GR itu duitnya ada, terus lagi kemarin ada AFF itu rame banget, iklan juga Rame ya, lumayan banyak gede. ya. Iya, Tapi lumayan. gajinya gedean waktu jadi CEO atau jadi komandan Garuda Revolution? Dari Penghasilan awal maksudnya income-nya. aku udah bilang kalau jadi admin ini income-nya jauh lebih gede daripada dari jadi COO. Serius. Waktu itu terus akhirnya dulu sebelum akhirnya sekarang udah keluar, kenapa memutuskan mau jadi CEO? Padahal maksudnya itu kan fakta-faktanya udah tahu lah ya. Iya. Jadi CEO tuh kan pasti ya kebayang lah yang ngurusin sepak bola apa segala macam. Ya karena ingin berkecimpung di sepak bola profesional Secara langsung secara maksudnya. langsung dan
ingin membantu sebenarnya ya. Gimana caranya? Apa yang bisa aku bantu untuk sepak bola ini? Jadi nggak cuman yang cuap-cuap doang gitu loh di media sosial. Aku juga pengen ngerasain gimana sih sepak bola profesional di Indonesia itu gitu. Sebenarnya pinginnya niatnya ke sana. Niatnya baik, jadi bukan untuk cari uang, ngandelin yang wah gaji segini, enggak juga, enggak itu bukan prioritas utama dalam jadi CEO kemarin ya. Karena kalau masalah income, jelas income di Garuda Revolution tuh lebih gede. Sekali iklan, kalau sehari bisa 4 kali, 3 kali iklan dalam sebulan, jauh lebih gede daripada jadi CEO gitu loh. Tapi waktu itu pas kan sebenarnya niatnya pengen jadi CEO supaya bisa benar-benar ngebantu membenahi ya sepak bola Indonesia. Tapi terwujud nggak sih? Maksudnya sepanjang perjalanan itu melihat ada celah di sana nggak? Atau karena udah melihat kayaknya emang udah nggak bisa dibenerin nih, atau emang kayak udah susah ngebenerinnya pertama, atau nggak ada celah untuk membenarkan sepak bola Indonesia jadinya akhirnya keluar? Ini pertanyaannya menjebak ya. Enggak. Luar biasa ya pertanyaannya ya. Aduh maaf. Jadi Tiba-tiba jadi Najwa Shihab gitu, Intan Shihab. Intan Shihab. Jadi jadi pengurus manajemen di klub profesional, aku bisa membuat sesuatu yang baik, cuman ruang lingkupnya kecil. Hanya untuk klub itu saja. Jadi perihal edukasi pemain-pemain kita terhadap pentingnya nutrisi, terhadap pentingnya menjaga pola makanan, menjaga pola hidup, menjaga pola tidur, terus apa arti masa otot, gym mereka seperti apa dan lain-lain itu hanya ke pemain gitu loh. Hanya pemain AHPS Pati aja. Nggak bisa edukasi ini kita terapin ke seluruh pemain gitu. Tapi ruang geraknya juga agak terbatas ya? Terbatas. Ruang geraknya pasti terbatas karena pertama ya kita hanya ngatur satu tim. Kalau kita pengen membuat suatu regulasi, tempatnya bukan di tim profesional. Regulasi secara menyeluruh ya, tempatnya di federasi atau di LIB sebenarnya. Tapi kan nggak semudah itu untuk masuk ke ranah sana gitu ya. Karena masih memang di sepak bola Indonesia ini kalau kita bahas kekurangannya itu masih sangat banyak. Nah, kalau Komandan bilang masih sangat banyak. Ini kan Komandan sebelum kita bahas itu deh, sebelum kita bahas timnas, Komandan udah ngerasain banget lah nih jadi COO. Udah sering banget aku ngelihat kayak mengungkapkan kekecewaan. Nah, pas lagi ada di lapangan itu kekurangan apa sih yang mungkin banyak dari kita tuh yang nggak tahu, yang kita kan belum pernah nih ada langsung di dalam sebuah klub. Ini apa sih Dan kekurangannya? Yang pertama itu memang kayak yang administrasi. Jadi perihal pendaftaran pemain, harusnya klub itu secara profesional itu memang tektokannya sama orang LIB. Tapi masalah pendaftaran pemain, ada juga namanya match commissioner. Jadi kita ada masalah kemarin yang pengurangan poin, AHPS Pati itu sebenarnya nggak 100% salah klub. Ada kesalahan matchcom juga dan itu diakui sama Komdis. Dan itu pernah juga berapa kali yang sampai salah jersey, salah matchcom kan? Salah jersey. Tapi klub yang dirugiin. Iya. LIB tidak ada menghukum matchcom, tidak ada mendukung ya mungkin karena mereka afiliasi ya. Mereka grup-grup mereka lah begitu kan. Kalau mereka mengaku salah dalam suratnya gitu loh. Cuman mereka nggak mau menghukum mereka sendiri gitu. Bagian mereka sendiri nggak mau dihukum. Cuman klub yang kena. Ya seharusnya dalam kasus-kasus banyak kemarin itu nggak sepenuhnya salah klub, nggak 100% yang klub yang harus salah. Dan hukumannya kadang juga nggak masuk akal kan. Kayak ada di Liga 3 kemarin Persibo Bojonegoro pemainnya salah jersey, nomor punggung, terus didiskualifikasi. Sebenarnya kan itu nggak ada di regulasinya. Tapi pernah dengar nggak sih? Jadi kemarin tuh sempat ngobrolin kan, kenapa beda antara hukuman yang Liga 2 kan sempat salah jersey. Iya, benar. Dia cuma dapat berapa puluh juta ya? 20 juta ya? Iya. Tapi yang di Liga 3 tuh 30 juta. Aku lupa jumlahnya berapa yang jelas di Liga 3. Tapi itu ternyata katanya di Liga 3 itu nggak mengacu pada regulasi yang ada di Indonesia, tapi tergantung sama Asprof. Asprof, benar. Iya, nggak bisa. Asprof itu kan di bawah naungan PSSI. Asprof Jawa Tengah, Jawa Barat itu kan di bawah naungan PSSI pusat.
Jadi itu sebenarnya harusnya tetap dia regulasi itu ada gitu loh. Oh, kita serius banget nih. Iya, jadinya sebenarnya soalnya ini penasaran sih, aneh. Ini yang harus diperbaiki dan harus digarisbawahi sama petinggi-petinggi PSSI ya. Kalau mau sepak bola Indonesia ini berbenahlah dari diri kalian dulu. Bener sih. Kalian enak banget nyalahin klub, dendain klub gitu loh. Cari kesalahan klub, tapi kalian nggak mau cari kesalahan kalian sendiri gitu. Ini udah sistematis belum regulasinya? Iya. Udah seragam atau belum gitu. Bener. Segala macamnya kan. Dan kayak kemarin PSIS juga ada salah nomor punggung. Oh, itu Liga 1? Liga 1. Oh, pernah juga ya? Pernah. Oh iya benar, Ya, Liga 1 tapi ya. cuma didenda kan? Ya, karena benar. dalam regulasinya memang didenda. Iya. Yang lucunya di Liga 3 ada yang didiskualifikasi. Iya, aku tahu, lupa aku. Makanya ini regulasinya mengarah kemana gitu loh. Kalau nggak ke PSSI, jadi kita mengarah kemana? Ke PSSI-nya Zimbabwe? Nggak mungkin kan? Itu dia, aku nggak ngerti tuh gimana. Apa maksudnya peraturannya katanya itu tuh sesuai sama Asprof masing-masing. Benar, katanya. itu aku juga tahu sesuai sama Asprof Tapi harusnya ada masing-masing. standarisasi kan. Cuman Asprof ini juga mengacunya kemana? Kan nggak mungkin dia mengacu ke PSSI, ke PSSI Malaysia atau Singapura atau federasinya kan? Kan enggak, harusnya tetap satu kiblatnya itu PSSI kita, dan PSSI itu mengkiblat ke FIFA gitu loh. Sebenarnya kalaupun dia mau, hukumannya tidak lebih berat dari apa yang sudah distandarkan PSSI Yes, ya. iya. Jadi ada apa? Kenapa bisa mereka sampai didiskualifikasi? Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini yang harusnya diperbaiki. Begitu juga kemarin ada masalah Gede Sukadana yang hukumannya 2 kali, ternyata 3 kali. Di sistem dia udah boleh main. Matchcom bilang udah boleh main. Terus akhirnya Dan dimain. PSSI, Komdis mengakui kesalahan sistem. Dan tetap kami yang dirugikan gitu loh. Oke lah, ada kesalahan dari klub. Kita akui kita ada kesalahan, ada kelalaian gitu loh. Cuman Gede Sukadana ini nggak akan dimainkan kalau sistem dari LIB ini benar, karena dia akan otomatis terblok oleh sistem. Nggak bisa kita masukin namanya ke dalam list pemain yang bisa dimainin. Jadi emang kalau mau berbenahlah dari diri kalian dulu. Sistem yang kalian bikin ini udah benar atau belum, perbaikin gitu. Dan itu nggak bisa kayak aku di klub. Aku bisa protes aja. Kalau tapi nggak bisa membenahi. Tapi nggak bisa apa-apa gitu loh. Nggak bisa melakukan suatu perubahan untuk merubah regulasi dan sistem ini. Makanya jadinya cakupannya kecil banget di klub ini. Makanya aku mutusin ya daripada akan ada masalah-masalah lainnya dan dengan PSSI, dengan sistem, dengan belum lagi wasit. Nah iya kita itu belum sering lagi banget sih. belum lagi kita Salah ngobrolin wasit, wasit, belum lagi kita ngobrolin yang katanya mafia dan lain-lain. Aku udah kayaknya ngurus klub pusing banget deh gitu. Kayaknya lebih baik kita monitor dari luar aja deh gitu loh. Kembali lagi gitu loh. Balik lagi jadi komandan ya. Karena bayangin Intan, kita biasanya sebagai orang yang aku punya nama di online lah ya, kita punya pasukan di online gitu loh, yang harusnya wasit takut sama kita biasanya. Kita takut kalau kita jadi COO di dalam manajemen klub, kita takut sama wasit, takut dikerjain, takut diginiin, takut dikasih penalti gitu. Aduh, ya ampun, itu berarti setiap mau match itu, maksudnya itu kan ngeganggu psikis, secara psikis untuk para pemain, untuk semua orang yang ada di dalamnya. Jadi di Liga 2 itu masih sangat kental wacana-wacana dari luar, bukan wacana sih, apa ya? Bisikan-bisikan dari luar kayak yang wah tim ini nih bayar wasit nih. Wah tim ini bayar wasit, ini bisikan dari luar ya. Untuk membuktikannya kan kita nggak semudah itu kan. Ini hanya bisikan ya. Nggak ada yang kebukti gitu, susah kan. Walaupun mata Najwa pun udah mencoba tetap nggak bisa ya, karena ditutupi kalau menurut aku kan. Ditutupi. Nah, ya adalah pokoknya. Nah ini belum main kita udah ketakutan karena ada kabar burung begini nih. Wah tim ini bayar wasit, wasitnya begini. Kalau kita nggak bayar wasit, kita akan dirugikan dan lain-lain. Itu permasalahan juga. Belum main kita udah kena mental.
Iya. Udah takut. Bos kita bayar wasit enggak. AHA pernah ditawarin. Oh, pernah lah. Tapi Kalau sama sekali gak pernah terima. Ditawarin, AHA itu sering banget. Bahkan setiap match kita bisa ditawarin. Cuman Tawarannya itu apa sih? ya tawarannya seperti nanti kita bantu dan lain-lain. Cuman bukan ke aku ya. Jadi kita itu ada salah satu lah yang begitu ngurusin gitu ya. Mau nggak begini dan alhamdulillahnya aku nggak pernah tahu dan nggak pernah mau tahu gitu loh. Jadi kalau perihal begini dan untungnya bos-bos juga nggak mau. Bos-bos itu juga nggak mau. Yang kalau ada tawaran yang enggak gitu, bos-bos milih pura-pura nggak tahu aja. Tapi bukan itu kan yang bikin AHA akhirnya nggak lolos? Nggak bisa juga dibilang itu sih, karena memang dari lapangan juga kita memang terlihat apa maksudnya ya juga memang ada banyak mengakui yang harus dibenahi ya mengakui kita belum terlalu sehebat teman-teman yang lain lah, mungkin gitu juga ya, karena nggak fair juga kalau nyalahin perihal eksternal doang kan, karena internal kita juga belum benar, nggak semuanya benar gitu loh, nggak ya namanya juga dalam satu tim pasti aja ada masalahnya ya. Dan aku juga nggak mau nyalahin pihak-pihak lain, cuman kalau kita tadi kan concernnya berbenah kan. Nah, wasit apalagi wasit suka apa ya, melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal banget di Liga 1 tuh. Jadi kalau ada masalah wasit udah nggak kaget. Iya sih. Iya kan? Iya. Jangankan Liga 2, Liga 1 sekarang juga ya wasitnya begini. Yang aku bingung tuh gini, di season kali ini kenapa banyak banget masalah ya? Apa waktu dulu tuh sebenarnya Liga 1 Liga 2 banyak tapi nggak ke up, atau kayak kemarin tuh ya setiap aku ngebahas tentang Liga 1 Liga 2 selalu ada kesalahan wasit gitu. Ini apa mungkin ada hubungannya sama namanya wasit kan manusia ya. Udah terlalu lama kita nggak, kemarin sebelum Covid kan berhenti dulu tuh. Pasti kan taste-nya udah beda apa segala macam, apa mungkin ada masalah itu kali ya? Sebenarnya kalau ditanya ada nggak sangkut pautnya sama udah lama nggak mimpin pertandingan, ada, cuman sedikit, paling harusnya sekali nggak segitu. Apa ya, kalau sekarang itu wasit Indonesia itu kalau memang masalah dari dulu udah masalah, Intan. Memang suka melakukan blunder lah, yang offside dibilang nggak offside, yang pelanggaran dibilang nggak pelanggaran, yang penalti dikasih penalti, itu kan udah biasa banget kan. Cuman kalau kita bahas itu ya kita nggak maju-maju. Cuman sekarang PSSI, Komisi Wasit, LIB juga harus mencari solusi. Gimana sih caranya biar wasit kita nih nggak banyak melakukan kesalahan lagi. Menurut komandan apa solusinya? Iya, kalau yang paling realistis nih untuk saat ini. Kalau sekarang, kalau yang aku pikir, wasit ini kemarin kita udah coba dipakai wasit luar negeri. Ternyata hasilnya nggak jauh berbeda ya. Memang kalau mau lebih fair, itu memang kita harus ada VAR. Oh, iya sih, ngebantu banget kan. Itu ngebantu banget. Memang dari biayanya luar biasa tinggi ya. Itu bisa sampai 7 sampai 8 M satu stadionnya. Karena itu harus sesuai standar FIFA kan. Dan biaya operasionalnya juga pasti akan lebih tinggi lagi, karena harus ada monitor di mana-mana, harus ada wasit tambahan lagi yang khusus VAR, dan harus ada standarnya juga, nggak bisa. SDM-nya juga ada standar kan? Ya, SDM-nya harus ada standar, tapi bukan nggak mungkin kita bisa. Apalagi yang kayak sekarang Liga 1 seri 1 di satu stadion gitu, di 2 stadion di satu kota gitu, itu bisa banget harusnya PSSI. Dengan sistem bubble ini ya. Iya, dengan sistem yang seperti ini. Kan? Makanya kalau ditanya solusi, itu solusi. Karena kalau kayaknya wasit kita ini walaupun mau udah di training gimana pun, tetap aja kayaknya, dan wasit-wasit ini harus mengambil kepelatihan yang lebih tinggi deh. Jadi kayak FIFA gitu, mereka harus sekolah lagi gitu. Cuman kan kendalanya uang lagi kan. Jadi harusnya PSSI membuat suatu program beasiswa gitu. Sekolahin deh wasit, lu mau ke FIFA, mau ke Europe dan lain-lain, gimana caranya untuk menghasilkan wasit yang berkualitas. Kan PSSI ada uang. Iya. Kalau ada ya, ada uang enggak sih? Ada enggak? Pak Ibul ada uang enggak?
Itu solusi dari aku ya, Intan. Iya. Jadi bukan hanya VAR, program juga dari PSSI itu harus dibuat untuk beasiswa ke pelatih, untuk wasit, disekolahin lagi. Nanti ya kalau misalkan wasit sekarang tuh yang standar FIFA itu baru ada 4 atau 5 wasit kalau nggak salah. Ya sementara matchnya begitu banyaknya kan, ratusan match kan. Ya, jadi nggak mungkin semuanya bisa rolling terus ya, kan. makanya itu solusi sih. Karena kita sekarang kritik harus dibarengi dengan solusi. Karena kalau kritik doang, bacot doang di media sosial, semua orang bisa, anak SD pun bisa kan. Sekarang lu begini, cuman solusinya. Pun kalau nanti orang tanya gimana solusinya, bisa lu terapin nggak? Aku bisa. Contoh nih, PSSI mau bekerja sama Garuda Revolution untuk mencari sponsor untuk kepelatihan wasit. Aku mau. Jadi kita bisa cariin, Garuda Revolution bisa dijadiin media partner. Jadi kita cari sponsor, kita jual apa, kita bikin sesuatu gitu loh untuk membiayai beasiswa wasit ini. Ya. Aku siap. Ya, sebenarnya ini bagus sih. Selain komandan ini kan bisa dibilang salah satu influencer media sosial untuk sepak bola ya. Dan sekarang banyak sekali influencer besar yang akhirnya bergabung dan masuk ke sepak bola Indonesia. Benar. Ini artinya kalau misalnya kalian bisa bergabung semua untuk bisa mencari sponsor atau segala macam, itu maksudnya bisa membantu PSSI atau federasi untuk bisa memperbaiki lagi sepak bola Indonesia. Benar. Gitu kan. Jadi PSSI sendiri aja itu nggak bisa untuk memperbaikin sepak bola kita secara keseluruhan. Jadi butuh stakeholder yang lain yang harus membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Makanya aku bilang Garuda Revolution itu siap. Mau diajak program apa, ayo. Karena kita punya masa. Aku punya fanbase nomor 1 di Indonesia untuk timnas Indonesia. Nggak usah tanya lagi deh gimana sayangnya aku ke timnas gitu loh. Ini sombongnya mulai keluar. Ya, memang aku sombong. Sombongnya mulai keluar. Harus sombong. Jadi sombong aja dulu. Jadi kalau ditanya cintaan orang PSSI ke timnas atau cintaan aku, kita bisa di compare gitu loh. Buktinya? Ya buktinya banyak. Kalau aku udah kemana-mana kan ngikutin timnas Indonesia kan. Orang PSSI belum tentu tuh ada yang Lebaran mereka pulang kampung. Aku nonton timnas kan, support timnas. Vietnam sama Thailand. Iya, belum tentu ada petinggi-petinggi PSSI yang Lebaran dia mau nonton timnas. Itu 2019 ya, kalau nggak salah. 2018 atau 2019 ya, antara 18 atau 19. Jadi maksudku kita semua cinta timnas gitu loh. Tapi yang harus kita cari sekarang solusi. PSSI rangkul aja. Aku bahkan sempet tawarin loh. Ke PSSI. Aku ngomong salah satu petinggi lah, aku bilang, mau nggak kalau gandeng Garuda Revolution untuk naikin sepak bola wanita. Jadi kalian buat liga, biar aku media partner, nggak usah bayar. Jadi kan kita menaikin antusiasme terhadap sepak bola Indonesia kan. Yeah. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan sekarang. Kita harus bareng-bareng. Kita semua terjun langsung untuk membantu sepak bola kita. Jadi nggak bisa yang cuap-cuap doang sekarang. Cuap-cuap dikit-dikit, kritik sana, kritik sini. Tapi nggak ngasih solusi dan nggak ada pergerakan. Ya, makanya aku udah siap rangkul teman-temanku yang lain, yang media-media lain, influencer lain, ataukah kita mau ngumpulin donasi untuk apa gitu, untuk program apa, aku siap. Cuman aku kan nggak bisa berjalan sendiri. Harus ada dukungan dari lain-lainnya dan juga dari federasi terutama kan. Kalau memang federasi mau merangkul, ayo kita buat program gitu. Mau program yang seperti apa kita jabanin. Ya kayak dulu komandan juga sempat bikin kan donasi yang untuk waktu itu Luis Milla ya. Ya Luis Milla. Kalau itu kan untuk kritik untuk kritik. Maksudnya itu terbukti ada masa di sana dan juga ada banyak sekali. Akhirnya itu waktu itu buat donasi, jadinya buat donasi gempa bumi jadinya. Karena Luis Milla saat itu udah resmi dipecat kan. Iya. Udah nggak diperpanjang kontrak. Dan udah ngambil Sintayong secara resmi kan? Sebelum itu. Makanya jadi memang
di sepak bola kita, seluruh stakeholder, bahkan klub pun, klub ini harus membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Iya, karena muaranya sebenarnya ada di klub Di klub, profesional ini kan, iya. untuk bisa melahirkan timnas yang baik. Bener, makanya kalau klub ini udah sepakat semuanya lebih mementingkan untuk kemajuan sepak bola daripada klub sendiri nih, itu akan lebih bagus. Contoh ya, mereka bikin training ground, itu kan bagus nanti untuk tim mereka sendiri, untuk pembinaan mereka usia dini, untuk masa depan tim iya juga. ketika pembinaan usia dini berjalan lancar, sepak bola kita akan maju. Ini kuncinya. Kayaknya ini permasalahan dan kunci sih. Ini sebenarnya. permasalahannya. Sekarang gimana kalian mau bikin akademi yang bagus sementara kalian nggak punya tempat latihan, nggak akan maksimal. Itu yang kita tekankan. Terus juga pemahaman dan edukasi terhadap pemain. Masih ada klub-klub Liga 2 yang aku lihat yang ngasih makannya kadang sembarangan gitu. Itu apa ya, sisi-sisi lain yang eksternal yang harus dipenuhin kan. Iya. Protein, Nutrisi, gizi. Tapi aku udah bilang kemarin, PSSI dalam hal ini harusnya merangkul klub. Ayo dong kalian bikin program dong untuk pemain-pemain kalian. Kalian bikin edukasi dong. Ini penting. Tapi PSSI-nya dulu nih, dia kan sebagai ibaratnya bapak sepak bola nih. Dia yang merangkul klub, ayo kasih pemahaman, ayo kasih program. Kalian harus paham begini, pemain tuh harus melek begini. Tujuannya untuk apa? Untuk sepak bola kita, untuk timnas kita. Tapi kemarin tuh tim Liga 1 Liga 2 ada nggak sih kayak di brief gitu sama PSSI? Belum. Atau belum ada? Belum ada. Sampai berjalan udah sampai Nggak ada. udah habis Liga 2 nggak ada? Nggak ada pemahaman Briefing. perihal yang seperti itu tuh masih jauh. Oh, jadi kita tuh semuanya tuh untuk masalah yang kayak gitu balik ke klub masing-masing. Belum ada satu wadah yang. Iya. Jadi apa yang membedakan? Kalau di luar negeri, di Europe, memang federasinya juga nggak ada mengarahkan hal-hal yang seperti itu. Cuman kesadaran mereka di klub sudah tinggi. Contoh lah Bayern Munchen. Kan? Iya, contoh Bayern Munchen. Bayern Munchen itu dia punya akademi. Dia punya akademi, dia udah mengatur masalah nutrisi ini dari usia dini. Sampai-sampai mereka di klub profesionalnya pun sekarang pemainnya masa ototnya luar biasa, body balance-nya tinggi dan lain-lain. Itu bukan project 1 tahun 2 tahun, itu project mereka dari 10 tahun yang lalu gitu loh. Dan berhasillah menciptakan pemain-pemain yang luar biasa. Jadi akademi-akademi di Eropa sekarang wajar kalau mereka itu pemain-pemainnya udah bagus-bagus karena pemahamannya dari kecil masalah sepak bola, masalah nutrisi. Nah, jadi makanya udah puluhan tahun ya. Iya, kalau aku berharapnya PSSI itu lebih aktif merangkul gitu. Dan supporter tuh siap bantu. Aku yang jamin. Ini ngomongin supporter ya. Kan Garuda Revolution itu adalah wadah untuk menampung bisa dibilang suara supporter lah ya. Benar. Sebenarnya ini gimana sih peran supporter Indonesia terhadap timnas dan juga liga, maksudnya sepak bola Indonesia, dan mereka tuh sebenarnya kepinginnya apa sih Kak kalau dari supporter ini sendiri? Sering ngobrol ya sama mereka kan? Pasti. Jadi karena kita wadahnya, kita menyediakan tempat, selain itu kita menjadi pendengar yang baik kan untuk mereka. Kalau mereka ini pengen memang pertama setiap klub di Indonesia ini harus profesional dulu penataannya. Harus profesional ya, kayak aku sebut tadi, ada training ground, ada pemahaman masalah banyak hal gitu, edukasi dan lain-lain. Terus mereka juga kalau sekarang itu lagi rame itu pemain yang main di luar negeri. Oh, mereka mendukung pemain-pemain ya, yang main di luar mereka negeri. sangat mendukung ya, karena circle-nya berbeda kan. Ya. Karena kalau pemain di sini dia akan mengikuti gaya di Indonesia, lingkungannya kan, gaya Indonesianya, kadang makannya nggak teratur dan lain-lain. Nah, kalau mereka di luar negeri mau nggak mau mereka harus ikut gaya orang sana. Contohnya kayak di Manchester United, MU tuh yang klub terbaik di Inggris tuh. Itu kayaknya klub musuh semua klub deh. Itu musuh kita semua. Nah, itu yang membedakan Ronaldo sama pemain lain. Oh, iya. Ronaldo itu dia nggak mau makan sembarangan. Dan apa yang terjadi ketika Ronaldo gabung lagi nih, orang tua ini
anak-anak muda yang lainnya segan tuh makan makanan yang nggak sehat karena ada Ronaldo. Jadi pengaruh lingkungan itu memang sangat besar di sepak bola. Makanya pemain ini harus keluar. Supaya kesadarannya tinggi kan. Kesadarannya tinggi. Cuman kalau kita cuma nyuruh keluar doang, gimana? Nggak semudah itu. Iya, mereka juga bingung sebenarnya kalau pingin. Iya, kalau pengen. Cuman nggak semudah itu. Makanya contoh kayak Asnawi itu butuh rekomendasi dari STY. Ada si Witan itu ada agennya Egi kemarin yang si Dusan. Oh iya. Iya, jadi mereka butuh rekomendasi gitu loh. CV doang mereka bagus tampil di sini nggak dilihat, nggak dilirik. Rekomendasi ini dari? Ya rekomendasi kayak Sintayong merekomendasikan klub-klub Liga 2 Korea. Nah itu akan cepat, akan mudah gitu. Jadi kalau bahas pemain keluar negeri itu nggak semudah yang lu keluarin di media sosial. Keluar nggak semudah itu. Bahkan Bagus Kavi dapat rekomendasi dari Garuda Select kan, Denny Wise ya. Jadi memang kita butuh itu. Makanya aku bilang tadi seluruh stakeholder harus gabung. Nggak bisa cuma satu federasi. Nggak bisa, kita harus sama-sama gitu loh. Makanya kita semua bergerak. Cuman kepalanya kan PSSI ini. Nah PSSI harus bisa merangkul. Gue ngomong udah kayak orang bener di sini. kita awalnya koplang terus lama-lama jadi serius gitu. Jadi nggak bisa, emang udah lama kan komandan bilang emang pingin banget ya, istilahnya gimana ya caranya bisa keluar nih semuanya yang iya udah lama banget kan Intan dari kita siaran tahun 2020 ya lupa. Iya 2020. Jadi memang apa ya, kalau misalkan PSSI bisa merangkul supporter, bisa merangkul stakeholder yang lain, bisa kok. Sepak bola kita bisa maju kok, potensi itu ada kok. Ya supporternya kan banyak dan masalahnya sekarang adalah sulit jembatan untuk ke PSSI-nya itu kan yang agak susah gimana caranya. Nah di sini emang komandan bisa lah ya, maksudnya nanti mudah-mudahan dengan kita bikin podcast ini ada federasi yang mendengar bisa menggandeng komandan juga bisa jadi jembatan kan bisa untuk bisa di aku nggak menutup diri kok, walaupun aku sering kritik PSSI, kadang aku agak kasar atau dan lain-lain agak keras. Aku ketika mereka ingin membuat suatu program dan itu bagus untuk sepak bola kita, ayo. Itu gua ada pasukan GR. Iya, komandan tuh ngekritik bukan karena membenci kan. Ngapain benci PSSI? Iya, ngapain kita benci PSSI? PSSI itu ayah kita lah ibaratnya dalam sepak bola kan. Mereka yang menaungin semuanya, klub, LIB, liga semuanya, Liga 1, Liga 2, timnas. Untuk apa kita benci? Capek banget hidup kita benci-benci sama PSSI. Tapi sebenarnya benar sih harus ada perubahan yang signifikan. Harus ada. Makanya aku bilang stakeholder harus bantu PSSI. Kita harus bantu PSSI semua. Nggak bisa yang nggak bisa yang enak-enak aja tinggal nunggu hasil. Tahu-tahu lu kritik doang nunggu hasil. Tahu-tahu lu timnas pengen masuk Piala Dunia, pengen masuk pengen lawan Brazil, Argentina, itu tuh nggak semudah cocot lu gitu loh. Nggak bisa, prosesnya ayo sama-sama dari sekarang. Nanti hasilnya 10 tahun lagi. Iya, emang nggak bisa buru-buru. 20 tahun lagi, iya nanti kalau kita udah tua-tua gitu loh, udah pakai tongkat. Nah, baru deh sekarang timnas kita. Iya, karena pembinaan usia dini ini aja minimal anak-anak U8, U9 dia akan berkembang 10 tahun lagi gitu kan. Iya masih lama. Iya, butuh proses. Enggak semudah itu. Jadi enggak bisa yang bacot-bacot doang, tapi aksinya enggak ada. Nah, tapi kan komandan ngomongin bacot. Langsung batuk ngomongin bacot. Komandan kan ngebacot banget nih. Maksudnya kayak yang di Instagram tuh benar-benar core banget. Nah, pasti kan ada dong netizen yang kayak enggak setuju sama, misalnya gue enggak setuju nih sama komandan. Pernah enggak sih dapat DM aneh-aneh dari netizen? Hampir setiap hari ya. Mereka DM apa biasanya? Hampir setiap hari. Kalau masalah timnas paling kayak pemahaman. Kalau bagiku AFF itu penting. Mereka ngajak debat ya maksudnya? Bukan ngajak debat sih, lebih ke nggak setuju sama pemahaman aku gitu loh. Kayak AFF penting. Kalau bagiku AFF penting. Emang mereka nganggapnya nggak penting? Ada yang berpikiran AFF nggak penting. Karena nggak masuk kalender FIFA. Menurut mereka? Menurut mereka bukan nggak masuk kalender FIFA. Cuman kalau mau fokusnya ke Piala Asia.
Cuman aku berpikiran Gimana begini. mau kepilih Asia kalau Tenggara aja belum Iya, dilewati? kita gitu kan? AFF itu tuh penting untuk mempersiapkan tim yang lebih matang, apalagi kita usia muda ya. Perihal itu pertama. Tapi yang lebih keras dan lebih sakit itu ketika kita blunder masalah klub. Jadi kayak yang aku ada salah nyindir nih, misalkan klub bola nih, klub Indonesia, wah itu abis. Oh, tentang satu klub gitu Ya ya? tentang satu klub, kayak yang lu supporter ini ya, anjing lu gini nih. Padahal nggak ada berpihak sih, cuman pemahaman dia doang sama pemahaman kita beda gitu kan. Kayak kemarin yang ngeritik Ezra, aku juga diserang Sama Persib. sama beberapa bobotoh. Maksudnya Dedik kenapa nggak lu begituin gitu loh. Padahal Dedik juga mainnya lawak kalau Sama, kata mereka ya. iya. Ya cuman saat itu kalau aku mikirnya Ezra memang cetak 2 gol. Itu memang pencapaian yang paling bagus kan di antara striker yang lainnya. Jadi harapan aku itu sebenarnya ke Ezra ini lebih. Karena dia pertama mantan pemain Ajax kan. Iya. Punya histori yang luar biasa. Jadi mungkin di saat itu harapan aku ke Ezra itu lebih gitu loh daripada striker Liga 1 lainnya gitu, striker timnas lainnya ya. Dan itu bukan menjelekan juga sebenarnya, lebih ke mempertanyakan why gitu loh. Padahal lu bisa lebih dari ini gitu Ezra lu kan? harusnya bisa lebih ya. Kita kan nggak tahu apa dia lagi ada masalah atau memang dari Sintayongnya dengan gaya permainan Sintayong dia nggak cocok, kita kan nggak tahu. Jadi ada beberapa orang, kok lu nggak seneng banget sih sama Persib gitu loh. Ya Allah, Padahal aku bilang nggak ada kesana-kesananya. aku nggak ada yang benci Persib, benci Persija, benci Madura dan lain-lain. Bali untuk apa? Untuk apa aku benci sama orang-orang yang ini timnas, gue Muaranya kesana fanbase-nya kan? timnas, ya kita doang, orang Indonesia doang gitu loh. Kecuali ada kayak yang akun-akun Malaysia gitu yang ngata-ngatain kita, yang ngata-ngatain Indonesia begini, nah itu mungkin aku bisa sikat ya. Iya. Cuman kalau untuk aku benci sama Ezra kan nggak mungkin aku Iya, benci enggak sama Ezra Walian gitu loh. Yang sekarang itu Ezra itu bela timnas kita mati-matian gitu. Dia cinta banget loh sama Indonesia. Iya. Sumpah, itu aku pernah ngobrol kan sama mantan manajernya, tapi nantilah kita tayangin di podcast ya. Iya itu. Jadi kritikan mereka tuh lebih ke sana ya, maksudnya lebih nggak setuju, nggak ada yang terlalu cemooh atau. Nah kemarin aku lebih lebih blunder lagi. Hah, kenapa, yang mana? Waktu pertandingan Persija lawan Yang mana? PSIS. Yang terakhir. Iya yang kemarin, match iya, kemarin. yang malam, Kan aku itu sekarang banyak yang bilang aku the Jack dan lain-lain Iya. gini kan, karena kemarin ada berita yang AHPS kasih aja pemain ke Persija kan, ada gitu. Mereka mungkin pikir aku the Jack. Aku tuh typo, PSIS jadinya PSSI. Ngomong apa? Jadi seakan-akan Ngomong apa sih, kok aku nggak tahu. ada aku Di Instagram ya? aku bilang pokoknya PSIS itu jadinya PSSI. Persija ditekan oleh PSSI mati-matian gitu aku bilang. Jadi dalam sudut pandang supporter Semarang fans, aku itu ngejek Semarang. Seakan-akan PSIS ini adalah dalam naungannya PSSI, bukan dalam naungan. Kayak apa ya? Kayak yang orangnya PSSI lah gitu kan. Orang dalam gitu. Padahal aku memang typo. Aku ya pertama PSIS sama PSSI dekat. Dan aku nggak ada kepikiran juga PSIS dekatnya itu tulisannya kan. Tulisannya iya, dekatnya tulisannya. Dipotong lagi ntar sama netizen. PSIS sama PSSI deket tuh kan, komandan bilang deket ntar gitu. Tulisannya gitu loh. Diketikannya. Iya, diketikannya di secara huruf. Gitu. Susunan hurufnya mirip. Susunan gitu. hurufnya Harus jelas. Emang kalau ngomong sama netizen Indonesia harus jelas. Dan nggak ada korelasinya juga antara PSIS dan PSSI. Aku nggak ada ngarah ke sana gitu loh. Tapi salah tangkap kan. Cuman mereka bilang lu harus klarifikasi 2 kali 24 jam. Kalau enggak lu gua ajak berantem dan lain-lain. Ya itulah netizen kita. Dan karena memang aku nggak ada maksud lain, kadang memang itu aku ngerasa ya gua salah ketik.
Ya tinggal ubah. Aku bilang aku minta maaf ya salah ketik, nggak ada maksud apa-apa, nggak ada korelasinya juga. Kalau mau nyindir ngapain juga gitu loh. Nah jadi emang netizen kita tuh memang barbar. Iya banget sih, parah. Memang barbar. Makanya apa kalau misalnya kayak ada si Egy lah ikut di Eropa apa segala macam, itu bener-bener ngebantu buat klubnya untuk secara ini apa namanya exposure kan. Makanya dari exposure ini kita bisa menarik sponsor. Dari exposure yang tinggi, sponsor mau masuk. Masa PSSI nggak bisa bikin program sih sama akun-akun fanbase? Masa PSSI nggak bisa bikin program sama supporter-supporter? Mereka ada supporter gede loh Indonesia. Ada Ultras Indonesia, ada La Grande. Banyak banget. Belum lagi fanbase yang udah ratusan K. Itu bisa diajak kerja sama semua, Intan. Tinggal merekanya lagi gitu loh. Gimana ngolahnya? Iya, sekarang tanya supporter maunya apa? Oh, aku pengennya pelatih STY dipertahankan. Oke, kita cari solusi. Sekarang kami pengennya begini, bantu nih kampanye kami nih. Project kami begini, kami mau bikin program begini. Kalian siapkan berapa orang, bisa nggak begini-begini? Oh bisa. Jadi jawaban tuh ada feedbacknya langsung gitu, maksudnya secara nyata. Jadi, ya. ada hubungan yang baik antara supporter dan federasi. Sekarang federasi pengennya begini, supporter pengennya Sintayong stay. Oke, federasi siap. Cuman dengan catatan federasi pengennya ada program begini. Bisa kalian bisa nggak bantu? Gitu kan bisa. Yeah. Masa harus gue ajarin harus masuk PSSI? Enggak kan, nggak mau juga sih. Kenapa? Kena bully nanti. Cuman ini penting ya. Ini pasti ada nanti teman-teman yang di PSSI. Ini penting, kita bisa apa gabung ya? Maksudnya support. Ya, kita bisa support. Ayolah langsung. manfaatin lah supporter, manfaatin. Kita kalau punya hubungan baik, kalau kaliannya benar tuh supporter nggak mungkin benci. Sekarang supporter benci nggak? Banyak yang benci. Berarti nggak bener dong? Beberapa hal masih ada kekurangan. Masih banyak kekurangan dari PSSI. Of course. Iya sih. Agak ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Agak gelap-gelap gimana Takutnya terlalu sensitif ya. Takutnya nanti pulang-pulang ke rumah ada tukang bakso. Pernah nggak diteror? Kan suka ngeritik nih GR. Pernah diteror nggak? Pernah dong. Pernah. Aku pernah dicari orang. Dicari kayak dari diancam? Bukan diancam sih, lebih diajak kayak ketemu. Dicari gitu. Mana nih orangnya yang mana gitu kan? Iya, bukan mana, dia tiba-tiba udah di depan rumah. Udah pernah. Cuman kok bisa tahu alamat? Iya, caranya gampang. Gampang banget. Cuman aku berpikiran aku di jalan yang benar. Aku nggak mengganggu siapapun. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Ngeri banget. Ngeri sedap juga. Tapi itu sih, kita kan sebenarnya negara demokrasi ya. Iya. Tapi kadang-kadang ngeri ya kalau bersuara. Kita kan nggak tahu ya. Kadang kalau kita udah punya fanbase yang gede, apa yang dalam pemikiran kita, contoh kayak aku bikin narasi nih. Menerjemahkannya gitu ya. Ada orang yang suka, ada yang enggak, ada orang yang tersinggung. Iya, dan menerjemahkan kan. Ya kita nggak tahu kan ya. Jadi memang ya selama itu masih di dalam konteks yang benar, ya udah lugas. Tapi kalau memang salah ya, kalau aku ngakuin aja, oh ya aku salah gitu. Tapi ngeri sedap juga. Lumayan dicari-cari orang kan. Ngeri sedap juga kan. Tapi Dan sebelum aku nanti mau nanya sebenarnya soal timnas. Tapi sebelum ke timnas, ini berarti nggak nyesal untuk ngambil keputusan akhirnya keluar dari COO AHPS Pati untuk kembali jadi komandan. Sebenarnya ada keinginan. Ini kan kita gagal ke 8 besar. Oke. Gagal memenuhi target juga kan, karena targetnya promosi. Kan baru Kak. Iya. Yang baru juga Rans, Dewa masuk. Iya. Maksudnya ada keinginan dari hati itu ingin memperbaiki. Untuk AHA-nya. Masih pengen memperbaiki. Sebenarnya. Cuman yang aku lihat situasi dan kondisinya kayaknya mungkin ada orang yang lebih baik yang bisa memperbaiki AHA PS. Jadi udah ada penggantinya sekarang? Belum. Belum nanti next berarti ya. Iya. Tapi udah ada calon? Belum juga. Belum. Intinya berharap nanti bisa. Tapi tetap ngebantu kan? Maksudnya tetap jadi kalau ada yang teman-teman mau diskusi masih? Of course. Masih. Iya, jadi bahkan aku pengennya merekomendasi ini siapa yang menurutku layak untuk menjadi COO. Karena pertama
ada tekanan juga, dan aku juga mau nikah kan. Jadi harus ngurusin. Iya, jadi banyak kesibukan lah nantinya gitu loh. Dan melihat situasi dan kondisi, enggak lagi deh di klub gitu loh. Enggak lagi deh di klub, biar aku yang dari luar aja gitu. Mungkin ada orang yang lebih memang layak, ya nanti biar mereka aja di AHPS Ya, gitu kita sih. doain juga ya buat tapi pas komandan balik lagi seneng dong pasukan. Oh, seneng banget. Ribuan itu komennya pas aku ngumumin aku ngundurin diri. Dan balik jadi dan komandan, aku balik kan, komandan tahu. GR itu di Instagramku itu 1.500 lebih komennya. Kalau nggak salah ya, 1000 lebih lah pokoknya. Pada Dan komennya itu kayak yang welcome back mau gitu. yang suka ngehujat kayak mau Iya. yang suka ngeritik juga dia seneng kan. Dan aku juga seneng banget gitu loh. Ternyata kalian itu sesayang itu sama aku. So sweet. Ternyata komandan dicintai, Iya, dan dicinta. dicintai. Ternyata mereka yang suka ngata-ngatain aku dan lain-lain itu sebenarnya suka Kangen, cinta iya. gitu loh. Dan mereka tuh nggak seneng banget aku kalau aku masuk AHPS kan kayak aku berpihak pada satu tim. Oh iya, benar. Iya, mereka itu yang bikin pengennya susah gerak, kan? ya mereka itu pengennya aku tetap menjadi komandan mereka untuk timnas. Untuk netral. Untuk ribut di media sosial gitu, untuk do something, untuk yang ayo dan kita ngelakuin sesuatu gitu loh untuk sosial, apalagi kita lagi bangun masjid Oh kan. iya, masih ya? 2,2 miliar bosku. Waduh. Masih ya? Belum jadi. Iya, tapi maksudnya masih progres Udah berarti. 65%-an. Oh, tapi masih butuh donasi nggak? Masih. Oh, buat teman-teman yang mau donasi boleh linknya nanti kita Ya, nanti, taruh di deskripsi ya atau Aku gimana? mungkin buka lagi itu bulan Maret. Oh, belum ya. Oh. Masih buka, cuman belum aku campaignin gede-gedean. Cuman nanti ketika kalian udah ngelihat ini di angka 70%, 75%, udah enak dilihat, baru deh kita Tambahan. ya kalian lihat dulu deh hasilnya kerja iya. dari duit yang Pantau ada terus gitu. Instagramnya GR. Iya, makanya itu suatu kebanggaan. Belum ada yang bisa, hanya pasukan GR yang bisa. Ternyata pasukan GR katanya miskin komandannya. Taunya Komandannya kaya. yang miskin. Komandannya miskin. Pasukannya kaya ya. Kaya, orang banyak. Nah, dan ini terakhir dan soal timnas. Ini kan kemarin bener-bener apa ya? Ada beberapa banyak kayak orang yang menilai timnas. Jadi ada yang menilai, wah udah bagus nih, ada progres dan segala macam. Ada yang masih menilai Indonesia, masih pesimis lah sama Indonesia gitu. Nah, tapi kalau komandan sendiri ngeliat timnas kita kemarin gimana di bawah Sintayong? Dan bedanya apa nih, kan komandan Luismilla banget nih. Nah, Gimana? sebenarnya nggak bisa dibilang Luis Milla banget ya. Oh enggak ya, karena waktu itu Luismilla yang bagus waktu itu. Iya, saat itu ada progres. Kayak sekarang nih, udah ada progres baik, tiba-tiba nggak diperpanjang kontraknya. Jadinya kesel. Nah, sekarang kalau misalkan STY juga nggak atau dipecat atau dan lain-lain, kita rencana mau demo, turun ke jalan. Cuman STY sama PSSI udah sepakat untuk dipertahankan. Yang aku lihat timnas di AFF kemarin, jujur itu memuaskan. Untuk aku secara pribadi ya, itu sangat memuaskan. Pertama, faktornya kita itu pemain muda mayoritas. Ngekat satu generasi kan? Cutting Ya, lumayan banget, hampir satu generasi. Usia rata-rata kita itu 23,8. Paling itu muda ya? secara keseluruhan paling muda. Itu secara keseluruhan ya. Ibaratnya yang tua-tua itu malah di cadangan. Ya. Maksudnya bukan tua ya, yang senior ya, mohon maaf, kayak Iqbal Nivo. Iqbal Nivo kan lumayan senior kan. Terus ada beberapa pemain lagi. Kemarin Ahmad Agung itu 25. Sisanya kan 18, 19, Evan 20, 21 kan? Ya Evan 26. Ya Evan pun sering di cadangan kan kemarin. Jadi kalau aku hitung-hitung, kalau yang di squad inti, aku bilangnya squad inti itu enggak sampai 22 ya, bisa-bisa 21,5, 21,7. Rata-rata usia rata-ratanya. Jadi ini itu Intan, mereka ini masih bisa berprospek sampai 8 sampai 10 tahun lagi. Yang main di AFF kemarin. Iya, yang main di AFF kemarin.
kayak Arhan 19 ya. Itu dia kan usia matangnya kan kalau pemain-pemain Eropa 28, 29, 27 gitu loh kan. Masih. Itu usia emasnya gitu kan. Nah, mereka itu masih panjang banget. Dan inilah yang namanya proses. Dengan gaya Sintayong, keinginan Sintayong, mereka baru juga kumpul, pemain masih bocil-bocil. Kalau aku bilangnya masih bocil-bocil. Iya. Ada yang 18, ada yang 19. Ini luar biasa sih. Memang hasilnya belum terlalu membanggakan ya, karena runner up. Kita udah 5 kali runner up, tambah Yang ini ini 6 kali, nggak ada kebanggaan lah di sana. Cuman dari ini, hasil ya. Iya, dari hasil ya, tapi ini proses. Proses yang ketika PSSI bisa mengerti apa itu proses, dia akan tetap mempercayakan Sintayong untuk jangka panjang. Dan Sintayong nggak mungkin mau cari-cari pemain yang lain ketika pemain ini udah tahu keinginan Sintayong gimana gitu. Dan secara permainan, aku pikirnya anak-anak ini luar biasa, Intan. Kita bisa kalahin Singapura, kita bisa kalahin Malaysia yang udah banyak lagi ya. Lawan Malaysia kita waktu zaman Simon itu kalah 2 kali. Iya. Di kandang maupun tandang itu kita kalah. Lawan Vietnam kita kalah 2 kali. Lawan Thailand kita kalah 2 kali. Ini kemarin kita kalah sekali, imbang sekali. Ya, lawan Vietnam kita imbang, lawan Malaysia kita menang, lawan Singapura kita menang. Jadi itu ada hasil. Jadi proses itu lagi viral juga kan, proses itu adalah hasil kan. Jadi inilah hasilnya untuk jangka pendek. Inilah hasil dalam jangka pendek. Tapi kalau nanti 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, itulah nanti hasilnya kita lihat dalam jangka panjang. Jadi memang harus bersama-sama mereka ini. Jadi harus dijaga lah ya. Harus dijaga. Makanya pemainnya, ya, makanya sekarang aku jujur, aku tuh kayak pengen bikin campaign yang memaksa anak-anak ini yang dapat tawaran, lu harus mau. Tawaran apa nih? Dari luar negeri. Oh, dari luar. Dari klub luar. Lu harus mau. Entah dengan cara yang baik maupun kasar. Karena ini baik untuk progres mereka. Baik untuk mereka. Baik untuk mereka sendiri. Oke lah. Kok lu maksa sih? Kalau pemainnya gak mau, gue gak mau tahu. Pokoknya lu harus mau. Dan itulah mungkin apa yang harus aku lakukan dengan cara aku. Kita tekan pemain, mau gak mau lu harus keluar negeri. Dan itu bisa sebagai komandan Garuda Revolution kan? Aku bisa. Oh, ini pemainnya kena mental, bodo amat. Kebaikan lu untuk kebaikan lu dan negara dan timnas. Jadi aku ada program begitu, cuman kita harus tahu beberapa pemain ada nggak tawaran dari luar. Mereka tertarik sama siapa ya, dan dari kadang mana gitu rumor-rumornya aja. Terus kalau memang udah ada tawaran resminya, kita harus follow up kenapa dia nggak mau, apa alasannya, apa dan lain-lain, apa yang bisa kita bantu gitu loh. Itu harus kita tahu juga, nggak asal-asalan nyerang aja gitu loh. Bukan nyerang juga sih, lebih ke jangan ngedesak lah. Edukasi. Pemain itu harus kita edukasi gitu. Cuman kalau kita edukasinya sekali 1000 netizen kan kena juga mental. Iya, kena juga nih. Netizen ngeri juga gitu kan. Ngeri juga. Jadi timnas kita itu sekarang udah berprogres luar biasa, Intan. Nih aku minta sama orang PSSI, mudah-mudahan ada yang nonton. Kalian minta tolong jaga pelatih, ofisial semuanya, pemain juga. Tugas kami juga kok menjaga pemain. Nanti kalau ada pemain yang macam-macam, tenang, itu kami yang sikat. Ya, kalau ada pemain yang mabok-mabokan dan lain-lain ya harus tugasnya supporter. Iya. Pecinta timnas, kita harus menjaga aset kita. Mereka adalah aset. Mereka juga harus bisa untuk kesadaran diri sendiri kan. Ya. Dan juga mudah-mudahan selain timnasnya udah ngejaga, klub yang mereka tempatin juga bisa menjaga mereka kan. Itu. Karena kan pengawasannya nanti kembali ke klub lagi. Benar, Intan. Gitu. Komandan, terus rencana ke depan apa nih, Dan? Menikah. Terus setelah menikah aku itu ke Kamboja nonton AFF U23. Mudah-mudahan udah nggak
ketat lagi ya. Ya amin. Terus aku Mei-nya itu ada SEA Games Vietnam. Kesana. Aku berangkat. Kemungkinan aku akan di Vietnam itu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Nanti di Kamboja aku seminggu. Oh seminggu. Iya, jadi mungkin di semifinal karena tabrakan sama acara. Oh iya. Jadi Mei aku ke Vietnam. Terus setelah Mei apa April? April dulu. April dulu. Ya. Ini viral nih. April. GR komandannya. Ya, kita tuh ada event Kebalik April, bulan. Mei, Juni. Kalau April itu ke Thailand berarti kita. Ada futsal AFF. Ada futsal. Juni itu ada kualifikasi Piala Asia. Cuman kita nggak tahu di mana. Juni. Kita nggak tahu, kalau biasanya home away, tapi nggak mungkin kayaknya. Karena lagi masih gini kan. Masih begini. Tapi kalau memungkinkan, aku pergi juga untuk kualifikasi Piala Asia. Mungkin juga kalau aku nggak ada duit, nanti aku akan bisniskan gitu loh. Ayo siapa ya? Bukan cari sponsor aja. Jadi untuk supporter yang mau keluar negeri nonton timnas bareng, ajak bareng. Ya bayar sama gua gitu. Nanti gua jadi tour guide. Ya ampun. Kan cari duit. Iya sih. Tapi harusnya cari sponsor buat biayain supporter yang pingin kesana dong. Bisa. Yang penting ini kalau ada sponsor ya nggak perlu lagi kan bisnis kan. Kalau sponsor nggak ada, bisnis. Kayak main bola, kayak fun football, ya kan? Iya. Oke, jadi komandan nanti bakal membangun rumah tangga dan tetap membangun timnas artinya. Oh iya, timnas tetap di hati. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, aku ya diberi kesehatan. Amin. Jadi aku tetap bisa support timnas secara langsung, tidak menghilangkan identitas GR yang dulu. Karena kan sebelum naik dulu kita bisa dukung timnas, sekarang lu udah punya nama, lu nggak mau bisa, ya itu nggak boleh dong. Nah makanya mudah-mudahan ada rezekinya bisa support timnas lagi, karena emang seru support timnas. Itu emang passion, dan aku rencana juga ngajak Intan. Tapi aku udah nikah, nggak jadi deh. Gak apa-apa, kita double. Ya nggak? Ya nggak? Ada yang nungguin di sana. Kayaknya insya Allah komandan akan selalu sehat ya. Udah ada yang ngurus. Sama beda kayak Intan. Iya, kita udah sama-sama makin glowing. Kenapa? Karena udah ada yang ngurus guys. Makanya cari yang ngurus dong. Makanya jangan jomblo terus. Iya. Komandan udah mau nikah, masuk-masukan dengan nikah-nikah. Dan thank you ya Dan, makasih banyak udah mau datang ke sini. Ada lagi? Tapi aku lihat tadi ada pertanyaan terakhir loh yang belum Intan tanyakan. Apa tuh? Masalah perbedaan pemain benar, antara Sintayong sama Luis Milla. Bener, kok dia yang inget ya? Karena yang inget. Karena bener, ini bedanya ini akan ditunggu sama orang pandangan. Ya. Nah, pandangan komandan ini kan komandan timnas banget dari dulu kan. Itu yang aku dari tadi mau tanya, lupa aku sampai kelewatan. Permainan Sintayong sama Luis Milla ini kan beda. Nah, menurut pandangan komandan nih mana yang lebih work di timnas Indonesia, atau menurut komandan gimana sih kayaknya gitu? Jadi kalau secara work apa enggaknya? Bentar ya Dan, ini acara apa sih? Udah mau closing nggak? Nggak apa-apa. Ingetin bintang tamu lagi. Hebat kan bintang tamunya? Bintang tamunya kan juga host. Iya benar-benar. Yaudah Dan, terus Dan, gimana? Kalau ditanya work apa enggaknya, dua-duanya bekerja. Tapi mereka ini beda style, Intan. Beda style, beda taktik. Kalau Luis Milla dia lebih mengandalkan possession. Kalau kami supporter bilangnya lebih ke tiki taka gaya Spanyol, ala Spanyol, ala Pep ya. Cuman Luis Milla dia main bola dari kaki ke kaki, lebih enak liatnya tuh, lebih enak. Tapi kalau Sintayong ini lebih stylenya ke kick and rush. Ini yang dipakai sama liga-liga Inggris biasanya. Dan Korea kan pelatih Jerman juga ya. Korea kan kiblatnya ke situ juga kan. Jadi pemain ini dia hajar dulu fisiknya, udah kuat fisiknya, baru dia hantam-hantam gitu loh. Jadi baru dia menguasai teknikalnya. Jadi makanya kita kemarin belum terlalu melihat
pemain kita ini dominan. Ketika lawan Thailand kan kita banyak bertahan kan. Iya. Ketika kita pegang bola kita lepas. Karena memang masih proses. Sintayong pun bilang sendiri nanti dia akan ngajarin anak-anak ini untuk gimana bisa menguasai bola dengan tenang gitu loh. Tapi memang pelan-pelan ya. Pelan-pelan nggak bisa. Luis Milla lebih parah lagi kan itunya progresnya. Kita kalah lawan Myanmar kalau nggak salah. Lebih lama ya. Iya, Maksudnya lebih ya kan, ini lebih cepat. untuk mengerti, memahami keinginan pelatih kan nggak mudah. Iya. Apalagi kebiasaan di Liga 1 yang memang jauh dari keinginan pelatih-pelatih yang kelasnya udah tinggi kan. Jadi menurutku Sintayong bagus, Luis Milla juga bagus. Malah aku berpikiran Sintayong ke timnas U23, U20, Luis Milla senior, tapi nggak bisa dipaksain. Mereka beda stylenya gitu. Tabrakan nanti jadinya anak-anak yang di U23 dengan Sintayong mainnya begini, tahu-tahu di senior Luis Milla begini, jadi nggak baik juga. Padahal itu juga salah satu keinginan beberapa supporter kita ya, Luis Milla tetap. Jadi memang mudah-mudahan progresnya ini sama Sintayong lebih bagus lah daripada yang Luis Milla. Walaupun kalau ditanya sayangan sama Luis Milla atau Sintayong, aku sayang dua-duanya. Sama. Karena dua-duanya bawa progres buat timnas. Karena dua-duanya bawa perubahan yang lebih baik untuk timnas. Dan apa yang harus kita lakukan adalah menghargai progres itu. Kita nggak bisa yang langsung instan, kita nggak mungkin. Kita bukan Indomie. Indomie gila nih, ada di mana-mana. Paling enak lagi, masuk dalam daftar makanan paling enak. Kali aja Indomie mau endorse kita. Masuk sini nanti. Ada mie. Iya, ada mie. Terus ada juga tuh yang bikin glowing, komandan apa? Jangan disebut dulu. Sebelum nanti jadi sponsor kita. Mudah-mudahan. Dan ada yang mau disampaikan nggak di situ aja deh kamera komandan? Ya. Ada yang mau disampaikan nggak untuk supporter timnas atau buat stakeholder atau PSSI, terserah komandan mau nyampein ke siapa? Aku lebih ke supporter ya. Pesanku, kita semua itu sayang banget sama timnas kita. Kita semua itu berjuang dan mengharapkan gimana caranya timnas kita itu jadi yang lebih baik, jadi juara. Cuman yang harus aku tekankan, kita juga harus menghargai proses. Kita nggak bisa yang tahu-tahu kita langsung juara AFF, kita langsung kalahin Thailand, itu nggak bisa. Jadi memang kita kasih waktu untuk Sintayong 3 tahun, 4 tahun. Kalau masih ada progres yang baik, kita akan tekan PSSI, kita minta perpanjang lagi. Jadi untuk kalian, aku tahu kalian pasti yang wah, gue tuh pengennya menang gitu loh, gue tuh pengennya juara AFF, kangen gitu ya. Iya, pengen banget. Bukan kangen, kalau kangen kita nggak pernah juara gitu. Maksudnya kangen euforia juara kan yes. pernah U16 waktu itu. Pengen juara yang senior gitu. Sama gue dari umur gue 10 tahun juga pengen juara AFF. Cuman kalau tiap tahun pelatihnya ganti kayak sebelumnya 2 tahun paling lama, itu nggak mungkin. Kita nggak mungkin. Jadi kita harus satukan suara, kita satukan pendapat, kita harus percaya progres ini untuk timnas Indonesia yang lebih baik. Coblos nomor 1. Amin. Wah, bahaya, dan nanti naikinnya setelah kampanye aja. Nomor 1 siapa tuh belum tahu sekarang. Iya. Oke deh komandan, makasih banyak ya Dan mau datang. Calon ibu komandan juga makasih. Jangan sadar dulu. Sampai ijab kabul. Pasukan GR jangan lupa nonton terus ya. Terus harus nonton dari awal sampai habis. Terus nonton terus Intalk sama tamu-tamu lainnya. Nanti pokoknya kita bakalan ada project ya Dan ya. Ada project rahasia tapi. Kita lagi bikin suatu project dan program. Mudah-mudahan kedepannya aku sama Intan bisa bekerja bareng lagi ya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa untuk timnas Indonesia yang lebih baik. Amin. Karena Intan pun bisa gitu loh untuk bantu timnas kita gimana caranya. Kalian yang nonton juga bisa dong. Bisa, kita semua bisa. Iya. Thank you komandan. Coblos nomor 1. Thank you for watching. Dadah.